Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan agar kita dapat mengerjakan tugas kelompok dari Ibu Oki Nur Pratiwi selaku dosen pengampu manajemen pelayanan prima. Adapun tugas yang diberikan oleh Ibu Oki Pratiwi yaitu pengertian tentang pelanggan, jenis-jenis pelanggan dan karakteristik pelanggan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Faisin selaku moderator dan yang akan mengawali perjalanan presentasi kali ini. Adapun teman kelompok saya yang pertama yaitu ada Muhammad Fikri Haikal. Adapun materi pengertian pelanggan yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Fikri Haikal Hari. Kepada Fikri Haikal Hari dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Muhammad Fikri Haikal Hari akan memberikan materi yakni pengertian dari pelanggan. Kata pelanggan merujuk pada individu atau rumah tangga, perusahaan yang membeli barang ataupun jasa yang dihasilkan dalam ekonomi. Secara spesifik, kata ini sering pula diartikan sebagai seorang yang terbiasa untuk membeli barang pada suatu toko tertentu. Dalam berbagai pendekatan, tergantung dari sifat dari industri atau budaya, pelanggan bisa disebut sebagai klien, nasabah, bahkan sampai pasien. Maknanya adalah pihak ketika di luar sistem perusahaan yang karena sebab tertentu membeli barang ataupun jasa perusahaan. Merujuk pada hal itu, individu tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggan. Khusus untuk nasabah, istilah ini digunakan mewakili pihak yang menggunakan jasa bank, baik itu untuk keperluannya sendiri maupun sebagai perantara bagi keperluan pihak lainnya. Dalam dunia pemasaran yang berorientasi pada pelanggan merupakan hal yang baru. Pemasaran berorientasi pada pelanggan merupakan orientasi manajemen yang mempertahankan bahwa perusahaan merupakan orientasi manajemen. Pemasaran berorientasi pada pelanggan merupakan orientasi manajemen yang mempertahankan bahwa perusahaan harus membangun hubungan dengan pelanggan ataupun sasaran secara individu. Pemasaran berorientasi pada pelanggan ini mencakup keputusan yang berkaitan dengan visi, tujuan, strategi, struktur organisasi, budaya, sistem informasi, instrumen pemasaran, proses bisnis, dan manajemen sumber daya manusia. Dalam kegiatan usaha, seorang pemasar atau penjual mendekati prospek. Prospek dipahami sebagai relasi bisnis yang membangun hubungan dengan perusahaan. Prospek adalah relasi yang bisa menjadikan pelanggan. Prospek adalah relasi yang sudah menjadi Prospek adalah relasi yang bisa sudah menjadi pelanggan ataupun belum. Dalam pengertian yang lebih luas, relasi bisnis menyangkut hubungan bisnis dengan semua pihak ketika di luar perusahaan, termasuk dalam kriteria ini yakni penyedia ataupun vendor, bank ataupun pihak lainnya. Untuk kelanjutan dari materi akan dibawakan oleh Saudara Rahmatullah Malik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi dari pengertian pelanggan. Kebutuhan pelanggan dapat didefinisikan sebagai barang atau jasa yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tertentu. Pelanggan memiliki kebutuhan yang berbeda tingkatannya dan pengharapan pelanggan biasanya dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, iklan pemasaran, serta bentuk komunikasi lain, baik dari pemasok maupun sumber-sumber lainnya. Kebutuhan maupun pengharapan pelanggan dapat ditentukan melalui wawancara, survei, perbincangan, penggalian data atau metode-metode pengumpulan informasi lainnya. Pelanggan mungkin tak memiliki pemahaman jelas mengenai kebutuhannya. Bantuan untuk menentukan kebutuhan dapat menjadi suatu layanan yang berharga bagi pelanggan. Pada proses ini, pengharapan dapat diatur atau disesuaikan dengan kemampuan produk atau jasa tertentu.
Itulah tadi penjelasan dari pengertian pelanggan. Adapun materi selanjutnya yaitu jenis-jenis pelanggan yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Abdul Wahid. Kepada Abdul Wahid dipersilakan. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Abdul Wahid dengan NIM 20605502063. Saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pelanggan. Sebagai pemilik bisnis, Anda harus mengetahui serta memahami jenis-jenis pelanggan yang membeli produk atau jasa yang ditawarkan oleh suatu perusahaan. Mengapa Anda harus mengetahui berbagai jenis pelanggan yang ada? Karena dengan memahami jenis-jenis pelanggan, Anda dapat menyediakan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Memahami kebutuhan pelanggan adalah hal terpenting yang harus Anda perhatikan sebagai pemilik perusahaan. Adapun jenis-jenis pelanggan yaitu yang pertama, pelanggan internal atau lingkup dalam. Jenis pelanggan yang pertama adalah pelanggan internal. Pelanggan internal merupakan pelanggan yang berasal dari lingkup dalam bisnis Anda. Ketika Anda menjalankan sebuah bisnis, tentunya akan ada pelanggan-pelanggan yang ingin menjadi kembali produk yang ditawarkan. Biasanya, pelanggan internal ini berasal dari organisasi tertentu dan bentuk dari transaksi jual beli yang dilakukan biasanya bersifat kerjasama atau bisnis to bisnis. Kedua, pelanggan eksternal atau lingkup akhir. Pelanggan eksternal adalah para pelanggan yang berada di lingkup akhir atau bisa disebut sebagai end user. Apa maksud dari end user ini? End user merupakan pengguna dari produk atau jasa yang ditawarkan oleh bisnis Anda. Jadi, untuk menjangkau para pelanggan eksternal, Anda dapat menggunakan berbagai macam strategi marketing dengan jangkauan business to customer. Yang ketiga, pelanggan antara. Jenis pelanggan terakhir yang akan ditemukan dalam bisnis adalah pelanggan antara. Apa itu pelanggan antara? Contoh dari pelanggan antara adalah reseller, referral partner, atau individu lainnya yang akan menjual kembali produk atau jasa bisnis Anda. Meskipun pelanggan antara mirip dengan pelanggan eksternal, yaitu bersifat kerjasama, akan tetapi yang membedakan di antara keduanya adalah pelanggan eksternal yang merupakan pelanggan dari organisasi, sedangkan pelanggan antara adalah individual. Mungkin itu saja pengertian dari jenis-jenis pelanggan yang sempat saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi materi dari jenis-jenis pelanggan. Adapun materi selanjutnya yaitu karakteristik pelanggan yang akan dijelaskan oleh teman saya, Edi Bagus Pramuja. Kepada Edi Bagus Pramuja saya persilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Edi Bagus Pramuja. Saya akan membacakan materi tentang karakteristik pelanggan. Karakteristik pelanggan yang beragam tentu akan membuat Anda sebagai pelaku bisnis menjadi bingung bagaimana cara menjalankan strategi penjualan yang tepat. Bagaimana caranya agar Anda dapat menjual produk atau jasa yang dimiliki dengan sukses kepada masing-masing pelanggan tersebut. Saya memiliki 5 macam karakteristik pelanggan. Yang pertama, pelanggan yang suka bertanya. Karakteristik pelanggan pertama yang tentu sudah Anda temukan yaitu pelanggan yang suka sekali bertanya. Pelanggan dengan karakteristik ini akan selalu menanyakan segala hal seperti apa keunggulan produk atau jasa yang dijual, mengapa harganya lebih mahal dibanding perusahaan kompetitor, dan masih banyak lagi. Untuk menghadapi pelanggan dengan karakteristik ini, Anda harus memberikan pengarahan ataupun pelatihan terhadap karyawan yang berinteraksi langsung dengan pelanggan. Hal ini dikarenakan agar karyawan Anda dapat lebih fasih dan cerdik dalam memberikan jawaban yang dapat memuaskan pelanggan sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan transaksi pembelian. Yang kedua yaitu pelanggan yang ingin segalanya serba cepat. Hampir setiap pelanggan pasti ingin dilayani dengan cepat. Namun pasti ada saja pelanggan yang tidak ingin memahami situasi toko yang sedang ramai dan ingin dilayani dengan cepat. Pelanggan yang karakteristik seperti ini memang memerlukan pelayanan yang cukup ekstra dan cepat agar mereka merasa puas dengan pelayanan dari perusahaan Anda. Namun, apabila situasi memang tidak memungkinkan, Anda hanya perlu memiliki kesabaran yang tinggi dalam menghadapi pelanggan dengan karakteristik seperti ini, atau mungkin bisa juga menawarkan layanan lain terlebih dahulu agar customer menjadi lebih tenang. Yang ketiga, pelayanan yang kritis.
Beberapa pelanggan tentu memiliki pengalaman belanja yang berbeda-beda. Pengalaman yang berbeda tersebut memunculkan pelanggan yang karakteristik terhadap produk atau jasa yang Anda tawarkan. Biasanya, pelanggan dengan karakteristik ini akan terus mencari hal negatif dari bisnis yang Anda jalankan karena bisa saja mereka memiliki pengalaman yang buruk atau tidak memuaskan sebelumnya. Maka dari itu, Anda hanya perlu memberikan penjelasan serta meyakinkan pelanggan dengan karakteristik ini untuk meningkatkan kepercayaan mereka. Yang keempat, pelanggan yang melihat harga murah. Harga menjadi faktor utama yang dilihat oleh pelanggan sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk membeli suatu produk atau jasa. Apabila harga dari suatu barang terlalu mahal, maka bisa jadi pelanggan tidak akan melakukan pembelian. Dalam bisnis yang dijalankan saat ini, Anda tentu akan menemukan pelanggan dengan karakteristik seperti ini. Solusinya, Anda mungkin bisa memberikan tester kepada pelanggan agar mereka dapat mencoba serta menilai sendiri kualitasnya sehingga pada akhirnya memutuskan untuk melakukan pembelian. Dan yang terakhir, yang kelima, pelanggan yang sering memburu promo. Karakteristik pelanggan terakhir yang sering ditemui oleh para pemilik bisnis adalah pelanggan yang sering memburu promo. Anda dapat memanfaatkan para pelanggan ini dengan mengadakan berbagai kegiatan promosi seperti diskon, cashback, ataupun pemberian reward. Dengan adanya kegiatan promosi, Anda bisa mendapatkan customer yang lebih banyak lagi. Buatlah kegiatan promosi yang menarik agar banyak calon pelanggan membeli produk atau jasa yang Anda miliki. Sekian dari saya kembali kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik pada pemaparan materi kali ini yaitu pelanggan dalam kata lain merujuk pada individu atau rumah tangga, perusahaan yang membeli barang atau jasa yang dihasilkan dalam ekonomi. Yang kedua, jenis-jenis pelanggan. Jenis-jenis pelanggan ini terdiri atas 3, yaitu pelanggan internal, lingkup dalam, pelanggan eksternal, lingkup akhir, dan pelanggan antara. Di macam-macam karakteristik pelanggan ada 5, yaitu pelanggan yang suka bertanya, pelanggan yang ingin segalanya serba cepat, pelanggan yang kritis, pelanggan yang melihat harga murah, dan pelanggan yang sering memburu promo. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum.